Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, dimanapun Anda berada, ini kita lagi kedapatan sepeda motor Beat tahun 2015. Kendala motor ini datang ke kita posisi mati, kunci kontak tidak nyala. Selanjutnya kita periksa dulu. Kita akan berbagi sharing. Saya pun juga baru belajar. Mari kita sama-sama pelajari tentang bagaimana penyelesaian sepeda motor ini, apa penyebabnya sehingga dia tidak hidup. Kita cek dulu kunci kontak. Ini off ya, kita on kan, dia tidak menyala sama sekali. Lampu indikator tidak menyala. Kita tahap selanjutnya, kita cek di bagian box spring. Oke, apabila ada kesalahan dan keliruan saya untuk membuat video ini, mohon di komen agar kita juga bisa memperbarui dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Langsung saja kita proses pemeriksaan. Ini sudah kita buka ya. Kita cek. Siapa tahu di sini nanti ada kabel-kabel yang putus bagian keluarkan kunci kontak ini. Nah ini. Tapi kita coba dulu di jalur bagian sekering. Seperti apa kondisinya? Ini kan sepeda motor tidak aktif ya. Lampu indikator mati. Lampu indikator mati. Dihidupkan kunci kontak, tidak ada signal sama sekali di bagian lampu indikator. Ini memang tidak bisa starter. Memang dari awalnya kata yang punya dia tidak bisa starter punya. Tapi dia min engkol. Mari kita coba engkol kunci kontak, kita on kan. Kita engkol. Kita sebagai pembuktian. Tidak nyala ya kawan-kawan. Nah, berarti ini tidak nyala, artinya tidak ada arus, tidak ada pengapian. Kita cek kabel busi. Oke. Api koil ada, tidak ada masalah. Lanjut, berarti ini kan jalurnya seperti ini ya. Ini relay untuk mengaktifkan kan gini. Ini relay sekring 25 ampere yang menghubungkan ke relay ini.
sekring 25 ampere. Ingat ini ada dua box ya bagian sekringnya. Ini sekring 25 ampere bagian pengangkat relay. Apabila ini putus, maka ini tidak tersambung. Maka kita cek. Ini setelah api ada ya, api ada tapi sepeda motor tidak hidup juga. Nampak ya kawan-kawan. Kita cek bagian relay. Maksud saya bagian sekring ini yang 25 ampere. Nanti kita lihat, karena ini apabila terputus maka ini tidak berfungsi dan ini akan lari ke ECU, apabila ini ECU tidak aktif, maka dia tidak akan menyalurkan listrik. Kalau ini terputus, saluran dari relay ini putus, maka ECU tidak akan ada api, percikan api. Syarat untuk menghidupkan ECU ini, yang pertama pengapian, yang kedua massa, yang ketiga signal dari pulser. Kita lihat tadi pulser tadi sepul ada pengapian di koil. Kita pastikan dulu di bagian relay ini ya, kita pastikan di sekring 25 ampere ini ada enggak putus. Ini kita cek dulu sebelum dipastikan ya, sebelum ini dalam kunci keadaan kontak off ya, off, matikan bread. Ini harusnya ada api standby. Positif kita, maka tempelkan ini ke negatif aki. Ini kawan-kawan, sini kita tempelkan ke positif aki, ke negatif. Kita pastikan dulu sekringnya putus atau tidak. Ternyata tidak putus ya kawan. Oke, nyala. Nah, ini sekring yang 10 ampere berturut-turut ini, yang 3 biji ini setelah kunci kontak dinyalakan, ini baru aktif. Ini tidak aktif ya, kita nyalakan dulu kunci kontak. Nah, kita nyalakan kunci kontak, kita cek bagian sekring yang 3 box ini. Ternyata di sini putus. Cek tiga-tiganya, ternyata ini tidak ada api. Kita cek apakah sekringnya putus atau tidak. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya, karena pun saya juga pemula untuk membuat channel ini. Tidak putus ya. Ini nampak ya, tidak putus, berarti sekring bagus. Ini tidak ada masalah dengan sekring. Kita lihat juga gak ada putus nih. Oke, kita pasangkan kembali. Lalu apa penyebabnya ini tidak, artinya kan ini sekring nggak putus, tapi tidak ada arus ketika kunci kontak di on kan. Ini tidak ada arus, artinya dari relay ini ada masalah. Entahkah itu relaynya, apakah itu jalur yang dari sini kemari ada yang bermasalah.
kita pastikan dulu yang dari jalur sekring kemari, karena jalur begini ya, dari sekring ini kemari ke relay kaki 4 ini kaki 5 untuk starter, beda lagi jalurnya. Ini relay kaki 4 untuk mengaktifkan sekring ini, dan ini sekring di kotak box itu ada panduan dari sini kalau nggak salah, di sini untuk full pump injektor yang di sini. Maka ini akan mengantarkan arus ke ini apa namanya, ECM atau ECU, ECM engine control modul. Iya, ini ya, semua pengaturan di sini di ECM atau ECU. Selanjutnya kita tes apakah di sini ada keluar arus atau tidak. Kita buka dulu relay kaki 4 nya. Ini begini kawan-kawan ya, ini kan seperti ini nih. Salah sini. Ini relay kaki 4 ini fungsinya mengaktifkan ECU, arus ke ECU. Jadi sistem kerjanya kan seperti ini nih. Nah, berarti dari sini gimana bilangnya, dari sini entah ini plus entah negatif, kita cek aja nanti di bagian lubang sini. Tapi biasanya di sini selalu arus positif dan ini negatif. Jadi macam mana cara kerjanya? Saya contohkan. Ini yang kaki 2 inilah yang mengantarkan arus kemari. Cara kerjanya macam mana? Ini api standby ya kawan-kawan, api standby dari aki. Jadi ketika kunci on di off kan, ini sudah ada api. Begitu juga dengan ini. Dan ini akan kalau ketika ini dilagakan, disatukan, jebret, maka tersambunglah arus itu ke sini. Apabila ini tidak diaktifkan, apabila ini tidak ada api masuk, berarti jalur yang sebelah di sini kaki 2 ini ada masalah. Hidupnya kaki 2 yang besar ini ketika ini mentransfer arus ke sini, maka ini terbuka kemari dan ini menyalurkan api kemari. Maka kita periksa dulu kenapa ini tidak berfungsi. Kita pastikan dulu jalur awalnya itu posisinya, kita pastikan dulu ya bagian 2 kaki ini biar kita gampang cari permasalahannya. Jangan langsung kita cari kemari, karena aktifnya kaki 2 ini ketika ini sudah aktif. Kita pastikan dulu jalur yang 2 ini ada arus. Oke, kita tes. Ini kita jumper kaki ke satu ke positif aki ya, nampak ya. Salah, kita pakai teskan DC menggunakan lampu sen. Kita tempelkan kemari satu. Ini seharusnya ada api, ini contohnya hidup ini ya. Ini hidup ya. Loh, nggak hidup. Nah, ini hidup ya, ini hidup. Mana nih lampu? Ini hidup ya. Nampaknya jelas ya. Nah, karena kita mencari massa, kita tempelkan ini ke positif aki. Kita cari, colok saja ke sini. Ini seharusnya nyala. Berarti ini tidak ada massa yang tersambung. Tidak ada massa yang tersambung. Bagaimana relay ini mau aktif sementara ini putus jalurnya? Dan yang ini
ini pun juga putus. Nah, ketika kunci kontak dinyalakan, maka ini akan nyala. Berarti ini arus dari kunci kontak, keluaran kunci kontak, kabel warna hitam. Ini kabel warna hitam, kita matikan dulu kunci kontak ya, takut tekor baterai aki. Ini keluaran kunci kontak warna hitam. Ketika ini api standby dari aki, naik, masuk, dihidupkan, keluarannya kunci yang warna hitam masuk ke sekring, ke relay ini. Jadi ini kita pastikan dulu kan seperti ini nih. Oke, ini kita pastikan kunci kontak kita on kan, ternyata ini hidup. Berarti arus positif keluar kunci kontak tidak ada masalah, tidak ada putus ya. Kalau putus kita cari lagi dari atas sampai ke sini, dari sini sampai ke sana. Pertama kali jalur kunci kontak kita periksa ke bagian box sekring ini. Tadi masa, tadi kan ini positif, ini negatif. Positif berarti ini negatif. Berarti, nah ini apa yang saya bilang api standby ini. Nah, ini buktinya ya. Berarti ini kunci keluaran kunci kontak ketika kunci kontak di on kan. Oke, paham. Ini harus standby. Jadi ketika nampak ini ya. Jadi ketika relay itu berfungsi, ini ada arus. Ketika ini di kunci kontak jebret masuk kemari, maka ini akan teralir listrik masuklah ke jalur yang masa kaki yang relay yang di sini ujung, maka masuklah dia ke sekring sini, masuklah dia ke ECU. Yo, begitu sistem kerjanya ya. Kita cari dulu masalah di mana. Ini kita tengok di bawahnya. Nah, ini masa untuk bit ini masa ECU ya kawan. Ini langsung masa ke ECU. Untuk kita pengetesannya, berarti kan ini kan masa putus, sudah kita cek tadi. Dari sini tadi kabel yang dua ini kita masukkan ke positif, kita masukkan ke dalam lubang relay kaki 4 yang masanya ya. Ini masa ECU ya. Kita masukkan kan tidak nyala. Seharusnya ini nyala. Ini contoh ya. Nah, contoh. Tapi kalau kita tempelkan ke body, ini pasti nyala kan kawan. Mana kita inilah. Nah, nyala kan? Oke, ini nyala ya. Nah, tunggu ya, ini nyala. Oke. Nah, seharusnya di sini dia nyala juga. Karena ini kan masa standby. Nah, ini tidak nyala. Berarti masa ECU, masa standby ya, bukan sensor, bukan signal masa dari ECU. Bedakan signal masa, signal masa sensor dari ECU satu lagi masa body standby. Paham ya? Ini yang bermasalah di masa ECU, masa standby yang lengket ke body juga ya. Oke, kita cek, kita coba dulu, kita jumper dulu, kita putus saja nanti di sini. Sebelum kita putus, kita pastikan dulu. Sebelum kita putus di bagian kabel masa ECU ini, kita pastikan dulu dari atas ini dengan cara kita jumper kabel dari atas dulu. Ini mohon maaf ya apabila penyampaian saya kurang berkenan atau kurang paham, bisa di komen ya. Mohon sarannya apabila ada kekurangan, karena saya juga masih pemula ya. Mohon maaf, mohon dimaafkan lah. Ini kita tempelkan seperti ini.
ke positif ke negatif aki. Oke, setelah ini kita gabungkan kemari, sebelum kita putus kita pastikan dulu ini masanya bisa apa enggak gitu. Kalau bisa berarti positif, masanya inilah yang kita putus nanti yang bermasalah, yang di bawah sini positif masa dari ECU yang bermasalah. Kita cek, nampak ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tancapkan relay kaki 4 tadi. Kita memastikan apakah ini, kalau di kunci kontak ini harusnya bunyi cetik, artinya arus yang tadi 2 di sini sudah masuk ke kaki yang di sini. Oke, kita nyalakan kunci kontak. Oke, ini sudah bunyi guys, sepertinya. Perhatikan. Bunyi. Oke, sudah bunyi ya. Artinya relay ini sudah berfungsi kembali, dikarenakan masa dari ECU putus. Nanti kita benerin ya, jangan seperti ini juga. Nanti kalau misalkan orangnya mau ganti aki, disangsikan ini lupa masang, jadi maka tidak terjadi nyala lagi nih motor ya. Kita gabung aja nanti di sini, tapi kita tes dulu hidup ya. Kita lihat, kita ke atas indikator mil injeksi. Setelah kita penjamperan masa, kita tes kunci kontak, kita hidupkan. Ini nyala nih ya. Berarti positif dari masa ECU lah yang bermasalah. Jadi begitu cara penanganannya. Bit 2000 yang injeksi ya, ini starter halus ya. Jadi begitulah cara pengecekannya. Apabila dia tidak ada muncul sama sekali kehidupan, kalau lampu indikator ini lampu indikator speedometer ini bisa jadi lampunya putus. Yang pertama kali untuk menghidupkan ini, perhatikan dulu lampu milnya. Kalau nyala berarti aman. Ini kan starter tidak bisa, dikarenakan mungkin bisa jadi baterainya yang soak, lemah. Ini kita tidak ada pengukuran baterai, hanya pengetesan macam mana supaya ini bisa hidup aja. Jadi ini lampu sudah nyala. Artinya ini sudah nyala, tapi tidak ada dengungan. Ini tidak berdengung, dikarenakan bisa jadi baterainya kurang ngangkat, karena kata yang punya juga akinya, baterai akinya sudah soak juga ya. Jadi kita tes dulu hidup. Ini kita nyalakan, tes engkol, hidup enggak? Oh maaf, kabel busi belum kita pasang. Aduh, maaf, kabel busi belum kita pasang. Kita pasang dulu kabel busi yang sudah kita lepas tadi. Ini ya. Oke, kita tes nyalakan. Kita hidupkan kunci kontak. Lampu sudah menyala. Bismillah. Oke, sekali engkol saja nyala ya. Kita matikan. Kita hidupkan. Oh, sini sudah dengung ya. Oh, karena aki tidak ngangkat ya. Ini. Oke, nyala. Berarti permasalahan di motor ini relay kaki 4-nya putus. Bukan relaynya yang putus, tapi masa dari ECU yang bermasalah. Jadi menyebabkan relay ini tidak ada berfungsi dengan bagus. Maka dipastikan ini 3 biji ini terus sudah kita tes. Maka di sini kita tes apakah ada arus atau tidak. Ini kita matikan dulu. Oke, kita tes. Di ketiga sekring ini apakah
tadi kan tidak nyala karena kita sudah beri masa di sini. Seharusnya ini nyala 3. Ketiga screen terus menyala. Kita cek. Kita dengan manual saja ya, karena alat belum mendukung. Nanti kita akan perbarui sistem alat kita. Oh, kunci kontak kita nyalakan dulu ya. Ini seharusnya ini menyala. Oke. Sudah menyala sampingnya. Menyala ya. Sudah nampak ya, jelas ya. Ini seharusnya 3 harus menyala ini. Iya menyala ya. Kita matikan kunci kontak, pasti ini mati. Oke, paham ya. Nih berarti ini sudah nyala dikarenakan relay ini sudah mengantar arus. Tidak aktifnya relay ini, maka di sini akan terputus dikarenakan masa dari ECU yang bermasalah. Kita jumper saja ke baterai, tidak masalah. Saya sudah pernah coba juga, gak ada masalah. Tapi jangan seperti ini ya. Nanti kita cari bagusnya gimana. Kita akan coba dirakit kembali, dibersihkan. Oke. Tapi jangan kemari maksudnya ya. Ini aja kita putus. Yang ini kita putus. Ini yang hijau biru hijau garis putih. Hijau garis putih ini kita putus. Ini kita putus. Kita sambungkan ke aki bisa, ke negatif aki bisa, ke bodi motor juga bisa, ke bodi standby juga bisa. Jadi penanganannya seperti ini. Dan kronologi permasalahan motor injeksi ini, kalau mati pun seperti itu, beda-beda permasalahannya. Ada yang dari aki tekor juga bisa. Yang kedua bisa juga dari signal masa dari ECU sudah mati, artinya ECU sudah mati, itu bisa juga menyebabkan dia mati juga. Ini cuman hanya ini kita lihat di bagian relay, karena tingkat permasalahan sepeda motor kan berbeda-beda. Jadi kebetulan permasalahan seperti ini di situ. Tapi jika ini tidak bisa juga, Anda cari dulu perbaikan di bagian dari ECU, cek signal massa, injektor, banyak lagi langkah-langkahnya. Untuk ini karena sudah ketemu masalahnya, jadi inilah kendalanya, relay ini tidak bekerja dengan normal, terputus massa dari ECU, dan masalah pun sudah selesai. Untuk saat ini mungkin ya ini aja video dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan sesuatu, ya mohon dimaafkan, karena saya pun pemula, saya pun belajar juga. Jadi kita sama-sama memaklumin ya. Apabila ada kejadian seperti ini, Anda juga bisa praktekkan di rumah. Semoga ilmu ini sedikit banyaknya adalah bermanfaat bagi kawan-kawan dimanapun Anda berada. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya kawan-kawan. Mohon untuk kita bisa infokan video-video yang lain, supaya untuk menambah ilmu juga buat saya dan buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini akan kita pasang kembali, kita rakit ya.